Kilian memutuskan untuk melepaskan gagasan bahwa dia mengenal seorang wanita bernama Edith. Wanita itu tidak seperti yang dia kira, bahkan tidak mendekati. Dia terkejut mendengar Edith bertanya dengan tidak percaya. Mungkin itu karena seperti yang samar-samar dia sadari, semua orang di keluarga Ludwig mengabaikannya. Faktanya, dia tidak berpikir dia akan cukup bodoh untuk melakukannya, bahkan jika dicurigai. Dia kemudian meminta untuk diawasi jika ada keraguan bahwa dia tidak bersalah. Dia bahkan memberikan peringatan untuk tidak dengan mudah menjebaknya sebagai penjahat tanpa melakukan banyak usaha. Dia benar, kami mencurigainya atas semua yang terjadi tanpa melakukan upaya sedikit pun. Ketika kesadaran itu muncul, Kilian merasa bingung sebelum merasa malu. Mengapa aku melakukan itu? Kalau dipikir-pikir, itu tidak masuk akal. Keluarga Ludwig belum pernah menggunakan taktik sekecil itu sebelumnya, baik di medan perang maupun di arena politik. Mengapa aku tidak melihat ada yang salah dengan hal itu sampai Edith sendiri yang menunjukkannya kepadaku? Aku merasa seperti dirasuki hantu, tapi sepertinya inderanya tidak tumpul karena dia curiga pelayan dari Rigelhof yang bereaksi sensitif ketika Edith meminta lebih banyak pelayan. Pokoknya kejutan terus datang dari Edith. Bahkan ketika dia dicurigai, Edith tetap tenang saat menganalisis kasusnya. Fakta bahwa kamar Lizzie kosong adalah sesuatu yang juga membuat Kilian dan Cliff merasa sensitif. Dia telah memberitahu Edith bahwa tempat itu hanya kosong sebentar, tetapi sebenarnya kosong cukup lama. Namun fakta bahwa Edith yang tidak menyangka begitu cepat mencurigai pedagang pengrajin tersebut membuat Kilian sadar bahwa dia bukanlah pelakunya. Jika Edith adalah seorang pemberi racun yang bodoh, seperti yang dipikirkan oleh keluarga Ludwig, dia akan gagal dan membuat banyak alasan ketika dia dituduh. Tapi Edith bersikap tenang, seolah-olah itu tidak ada hubungannya, dan alasan selanjutnya masuk akal. Semuanya cocok ketika dia curiga Count Sinclair berada di balik semua ini. Mereka membenci Lizzie dan keluarga Rigelhof. Jika Edith yang menyebabkan kematian atau cedera Lizzie, keluarga Sinclair mungkin akan menggunakan keselamatan Lizzie sebagai alasan untuk mendapatkan sesuatu dari keluarga Ludwig. Jika itu benar, Edith telah dicurigai dan dihina, padahal tidak bersalah atas apapun. Edith selalu menyatakan bahwa dia bukanlah pelakunya, namun dia sering disebut sebagai satu-satunya tersangka. Bagaimana jika itu adalah tipu muslihat keluarga Sinclair? Pikiran itu saja membuat nafas Kilian tercekat di tenggorokan. Mungkin itu sebabnya dia begitu buta terhadap asumsi-asumsi mudah, namun masih terlalu dini untuk meminta maaf. Belum ada yang terungkap. Sebaliknya, aku terus berdebat dengannya. Ini adalah hal yang aneh, tetapi semakin aku berbicara dengan Edith, semakin aku mendapati diriku ingin mencakar isi hatinya, memprovokasi dia, dan menghadapinya tanpa malu-malu. Cara Edith menanggapi provokasi kasar tanpa kehilangan kesabaran dan terus terang itu menawan. Apakah dia seperti ini? Aku hanya mengenalnya melalui rumor, dan aku merasa itu sudah cukup bagiku. Aku mengakuinya bahwa aku sombong. Edith yang hanya dia temui secara langsung saat mereka bersiap untuk menikah tidak seperti rumor yang dia kenal, kecuali penampilannya yang sensual dan menggoda tentunya. Saat Edith mengangkat dagunya dengan mencibir, Kilian mau tidak mau menciumnya, yang bahkan lebih menggetarkan daripada rumor yang dia dengar. Jika dia menahannya lebih lama lagi, dia mungkin akan menjatuhkan Edith ke lantai dan menempel padanya seperti binatang buas. Krisis ini disembunyikan dengan alasan konyol. Aku hanya ingin melakukannya. Namun nafsu menyedihkannya belum hilang, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Ketika dia mendengar bahwa masa percobaan Edith telah dicabut mulai hari ini, dia menunggu di luar kantor Renon untuk menemuinya di tempat kerja. Dia ingin memeriksanya dengan kedok kebetulan. Aku baru saja masuk dan ingin melihat tanda terima pajak untuk perkebunan raisin selama 1 tahun terakhir. Oke, itu cukup alami. Bahkan ketika dia memikirkan alasan ini, dia tidak menyadari ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dia perlahan dan diam-diam membuka pintu kantor. Dan apa yang dia lihat melalui celah itu membuatnya berdiri tegak. Edith menangis. Air matanya jatuh begitu deras,
sehingga dia tampak malu dan berusaha melarikan diri. Renon mendekatinya, dan dengan itu Renon menyerahkan sapu tangan dan kembali bekerja dengan santai seperti orang dewasa. Edith membenamkan wajahnya di sapu tangan Renon di belakang pilar dan berhenti sejenak, mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Dan sebelum dia meninggalkan pilar, Edith berlatih menarik sudut mulutnya hingga membentuk senyuman, seperti yang dia lakukan di sudut rumah Erminia. Aku baik-baik saja sekarang. Terima kasih atas pengertianmu, Renon. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Senyumannya muncul jauh lebih alami daripada yang dia latih, dan dia menerima tugas dari Renon. Kilian tidak bisa memahaminya dan dia mundur. Itu tadi melatih senyummu. Di bazar, setelah Shen pergi, dia melihatnya tersenyum aneh di depan cermin dan bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Matanya tidak tersenyum sama sekali, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menarik sudut mulutnya. Dia melatih senyumannya. Aku ingat Edith datang dari sudut dan tersenyum acuh tak acuh. Perutku melilit. Kepalaku yang sudah berhari-hari baik-baik saja mulai sakit lagi. Kilian menekan pelipisnya yang berdenyut-denyut dan mencoba memikirkan hal lain. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Renon menyerahkan sapu tangan kepada Edith. Mungkinkah Renon merayu Edith? Tidak mungkin. Dia hanya bersikap seorang pria sejati. Dia hanya mengeluarkan sapu tangannya karena Edith menangis. Edith-lah yang merayu Renon. Seperti kebiasaannya, memikirkan untuk menegur Edith membuat sakit kepalanya membaik. Dia tidak menyadarinya, tapi naluri penghindar rasa sakitnya mulai menyalahkan Edith sebagai cara untuk menjaga dirinya agar tidak terluka saat memikirkannya. Aku tahu itu, laki-laki lemah terhadap air mata perempuan, dan Renon juga tidak kebal terhadap hal itu. Jadi ya, Edith-lah yang jahat. Kilian terus mengulangi, Edith yang jahat, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dan hal itu membuat sakit kepalanya hilang untuk sementara, tapi itu bukanlah alasan utama dia merasa tidak enak. Jadi dia melawan sakit kepala yang berdenyut-denyut dan memikirkan mengapa dia merasa tidak enak. Di akhir pemikirannya, dia terpaksa menghadapi perasaannya yang sebenarnya yang agak memalukan. Bagaimana kamu bisa meninggalkanku dan merayu Renon? Malam yang kita habiskan bersama, kamu memelukku dengan penuh semangat. Tapi setelah itu, kamu tidak datang kepadaku, dan aku harus menciummu agar kamu terbuka padaku. Kau membuangku setelah kau memakanku. Itu adalah ungkapan yang hanya digunakan oleh pria bejat, tapi hanya itu yang terpikir olehku. Aku berusaha untuk tidak terlihat konyol di mata Edith, tapi sepertinya dia bisa memahaminya. Aku membuat kesalahan. Aku menganggapnya terlalu enteng. Kilian memikirkan hal ini sampai malam tiba, dan ketika para pelayan mulai mematikan lampu di lorong, dia tidak tahan lagi. Dia melompat berdiri dan menyerbu ke kamar Edith, mengusir para pelayan yang terkejut dan berulang kali menghina Edith. Sorot matanya yang kaget dan tidak mengerti apa-apa sangat buruk, dan anehnya dia menganggapnya menawan. Jadi dia mencium lehernya dan mengalihkan pandangannya. Tepat ketika dia mengira aroma mawarnya akan membuat kepalanya berputar karena kegembiraan, dia membeku saat melihat pemandangan yang tidak dia mengerti. Apa itu? Bahu Edith masih bulat dan mulus, namun bahunya yang seharusnya bersinar putih dalam kegelapan tampak dipenuhi memar gelap semakin jauh ke belakang. Ini bukanlah jenis memar yang didapat karena terbentur sesuatu secara tidak sengaja. Memar berwarna hijau dan ungu tampak seperti sudah ada selama berhari-hari. Edith mencoba membuat semacam alasan, tapi saat melihat ke punggungnya membuat Kilian tidak mempercayainya. Dia bahkan tidak menjawab pertanyaan siapa yang melakukannya, tapi itu sudah cukup bagi Kilian. Jika itu karena kaki tangan Ludwig, tidak ada alasan Edith tidak bisa menjawab. Dan sampai saat ini, pelayan Rigelhop yang sombong itu belum membuat satu laporan pun. Kemarahan meningkat dalam dirinya. Dan tiba-tiba dengan suara yang lemah seperti cengkraman di ujung kemejanya, Edith memohon untuk memeluknya. Dia mendapat kesan mata Edith basah, padahal dia tidak menangis. Dia tidak mengerti mengapa Edith ingin menutupi pelayan itu dengan merayunya dengan tubuh memarnya. Dia mungkin punya alasannya sendiri, tapi Kilian tidak akan pernah bisa memaafkannya.
Dengan itu, dia langsung menuju kamarnya dan menemukan salep untuk memarnya. Dan dia harus menenangkan diri sebentar sebelum kembali ke kamar Edith. Bukti penyerangan brutal itu terlihat jelas bahkan dalam kegelapan, mengobarkan api amarah di dadanya. Aku tahu aku bukan suami yang baik baginya, tapi kupikir setidaknya aku bisa menjadi pelindungnya. Dan ternyata aku bahkan tidak bisa menjadi seperti itu baginya. Tentu saja aku memang tidak pernah melindunginya, jadi ya tidak sulit untuk dipahami. Hampir tidak bisa mengendalikan rasa gugupku, aku berjalan kembali ke kamar Edith dan menemukannya tertidur. Namun air mata yang membasahi bulu mata dan pipinya masih berkilau terkena cahaya. Edith, aku memanggil namanya dengan pelan, tapi dia tertidur lelap, seolah ketegangannya telah hilang. Apa yang kamu sembunyikan? Terlepas dari semua kebencian yang diarahkan oleh keluarga Ludwig pada Edith, dia tetap bungkam. Kilian menghela napas panjang dan frustasi, bertanya-tanya apakah akan tiba saatnya dia bisa melihat kebenarannya. Kilian mengoleskan obat ke tubuh Edith dengan hati-hati dan lembut. Butuh banyak kesabaran saat Edith menggeliat dan mengerang karena rasa geli. Tapi Kilian memasukkan obat ke kulitnya dan menahannya sampai fajar menyingsing. Kilian tertawa mencela diri sendiri saat dia melihat Edith mencari kehangatan, tanpa menyadari bahwa itu adalah Kilian. Sepertinya akulah yang bodoh, akulah yang diombang-ambingkan seperti ini. Bahkan saat dia mencium pipi Edith, Kilian berpikir dia sudah gila. Hanya pria gila yang akan begitu terpikat oleh wanita yang bahkan tidak dia kenal.